Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada saat ini kita akan masuki pelajaran ke-7 dengan judul Kekalahan Bangsa Asyur. Dari lokasi perumahan The Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan hafalannya tertulis dalam Yesaya 37 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang mendirikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, bila mana kita masuk pada pelajaran pekan ini, maka satu penekanan yang ingin saya tekankan adalah ketika Raja Ahaz bergabung dengan Asyur dan putranya Hizkia harus menghadapi konsekuensinya. Maka Salmaneser V dan Sargon II telah menghancurkan Israel dan mengembalikan bangsa Israel. Kemudian Raja Asyur yang baru yang bernama Sanherib sedang melakukan perjalanan menuju Yehuda. Nah, dalam konteks ini Hizkia siap untuk berperang. Bahkan dikatakan Hizkia tidak mengikuti cara ayahnya, tapi sebaliknya dia mempercayai Allah. Dia berikan semua kepercayaannya kepada Allah. Dia meyakini bahwa Allah adalah sekutunya untuk melawan Raja Asyur. Selain itu, Hizkia juga berperang melawan kematian. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan masuk pada pelajaran satu pekan ini dengan judul hari Minggu adalah tali busur terpasang, atau dalam konteks inilah bersiap menghadapi konflik. Lalu kemudian hari Senin yaitu propaganda, dalam judul ini Asyur maju. Hari Selasa terguncang tapi tak ditinggalkan, itu campur tangan ilahi. Hari Rabu kisah selanjutnya atau Hizkia mencari bantuan, dan hari Kamis adalah Asyur dikalahkan, atau di sekolah sahabat Anda ketika sakit dan memiliki kekayaan. Nah, kita tidak akan lama-lama. Saya mau tanya, kenapa sampai pelajaran hari Minggu diberi judul bersiap menghadapi konflik? Yang dalam pelajaran pekan ini dikatakan tali busur sudah terpasang. Kita akan lihat. Maka dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda lalu merebutnya. Nah, apa yang terjadi? Hizkia mengira dia memiliki kesempatan untuk membebaskan bangsanya dari penindasan Asyur ketika Sanherib menjadi raja. Dan Sanherib menyerang Palestina pada tahun 700 sebelum Masehi. Dan dia menghancurkan kerajaan Yehuda dan melakukan Lakis, sebuah kota dekat Yerusalem. Kemudian Hizkia mempersiapkan kota untuk berperang. Dia memperkuat tembok, menutup mata air, dan menggali terowongan untuk mengalirkan air ke Yerusalem. Artinya dia sudah bikin apa? Tindakan preventif. Kalau seandainya peperangan terjadi dan kemungkinan terburuk akan dihadapinya, maka dia sudah mempersiapkan hal tersebut. Dia telah melakukan segala yang mungkin secara manusiawi. Lalu dia mempercayakan pertempuran itu kepada satu-satunya yang dapat membantu. Siapa itu? Tuhan. Bahkan dikatakan dalam 2 Tawarik 30:7-8, yang menyertai kita adalah apa? Tuhan, Allah kita. Bahkan dia tekankan dia adalah contoh yang bagus bagi kita. Ketika saudara lihat screen ini, maka saudara akan boleh melihat bagaimana bentuk kota tersebut, kemudian terowongan Hizkia, dan apa yang sudah dibuatnya. Intinya dia bersiap menghadapi konflik atau tali busur sudah terpasang. Lalu, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, propaganda terjadi, itu Asyur maju. Satu tulisan dalam Yesaya 13:10 mengatakan, sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan? Aku maju melawan negeri ini untuk musnahkannya. Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Wow, luar biasa. Saat mengepung Lakis, Sanherib mengirim Rabsyakeh ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk menaklukkan kota dengan mengintimidasi orang-orang dan membujuk mereka untuk memberontak melawan Hizkia dan menyerahkan kota itu. Bahkan ketika saudara mempelajari Yesaya pasal 36 atau kisah ini, maka ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam benak Hizkia dan juga pada benak kita pada saat ini. Saya akan ajak Anda untuk coba
mereview kembali. Yesaya 36, saudara saya cek di Alkitab, Anda tidak percaya Mesir. Benar apa salah? Saudara-saudaraku, jawabannya apa? Benar. Lalu Anda tidak dapat percaya Allah karena Hizkia menyakiti hatinya dalam menentukan tempat ibadahnya. Salah. Lalu yang berikutnya adalah Anda bahkan tidak memiliki penunggang kuda yang siap berperang. Apa jawaban saudaraku? Coba jawab sekarang. Jawabannya adalah benar. Kemudian Allah ada di pihak Asyur. Benar apa salah? Sudah pasti apa saudaraku? Salah. Dan yang terakhir, Anda akan kelaparan karena pengepungan yang lama. Ingat kisah di awal, apakah yang terbuat oleh Hosea? Benar. Lalu Rabsyakeh menggunakan campuran kebenaran, setengah kebenaran, dan kebohongan. Tetapi dia tidak meyakinkan orang. Mereka mempercayai kekuatan Allah dan tetap setia kepada raja mereka. Lalu apa yang Hizkia buat? Terguncang, tapi tidak ditinggalkan. Itu Hizkia mencari apa? Pertolongan. Lalu Hizkia menerima surat dari tangan para utusan. Lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Wow. Luar biasa. Reaksi Hizkia pertama adalah mencari pertolongan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan, ketika saudara menghadapi masalah juga, maka apa yang dicontohkan oleh Hizkia di sini menjadi apa? Panutan kita. Dan Tuhan segera menjawab. Dia telah mendengar hujan Asyur dan sebuah kabar akan buat mereka pergi. Lalu apa terjadi? Setelah menaklukkan Lakis, Sanherib mendengar desas-desus palsu tentang serangan Ethiopia. Dia mengirim surat ancaman kepada Hizkia sebelum meninggalkan Yehuda. Bahkan Hizkia juga membawa surat-surat ini ke hadapan Tuhan. Dia meminta kelepasan dari Tuhan dan mengakui dia sebagai yang kudus, raja dan pencipta. Ingat, ketika raja meminta bantuan Tuhan, dia tidak meminta untuk keuntungannya sendiri, tapi agar kemuliaan Tuhan dikenal di semua bangsa. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan sudah turut ambil bagian, maka pelajaran berikutnya yaitu apa? Asyur dikalahkan. Kenapa dikalahkan? Karena Tuhan beserta dia. Kita akan baca dalam Yesaya 37-35. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Setan ingin membinasakan Yehuda untuk mencegah kelahiran Mesias dan penebusan dunia. Jika Sanherib tadinya berhasil menaklukkan Yerusalem, dia pasti berhasil. Sanherib mengukir kemenangan atas Lakis di dinding istananya. Dia membual tentang telah mengurung Hizkia seperti burung dalam sangkar. Namun dia tidak dapat mengatakan dia telah mengalahkannya atau menaklukkan Yerusalem. Hingga sekarang ada tulisan tersebut, saudaraku. Dia telah meninggalkan rombongan mengepung Yerusalem dan dikatakan 185.000 tentara itu dibunuh oleh seorang malaikat. Tentu saja, Sanherib tidak menyebutkan ini dalam lukisan dindingnya. Raja menemui ajal sendiri ketika dia kembali kotanya. Intinya apa? Tuhan telah menang. Gambar di bawah, penangkapan Lakis terukir di dinding istana Sanherib. Dan bagian berikutnya adalah kemenangan dan kekalahan. Satu tulisan Nabi Yesaya dalam Yesaya 39:1 dikatakan, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Saudara-saudaraku, saya mau bertanya, ketika Hizkia jatuh sakit dan di tengah krisis ini, dan Yesaya memberitahukan kematiannya, raja berpaling kepada Tuhan dan sangat meratap. Intinya apa? Dia katakan, Tuhan, lihat kebaikan, lihat apa yang telah kubuat. Dia menghadap diri dan mengatakan, Tuhan, tolong berikan saya kesembuhan. Saudara-saudaraku, kalau saudara baca kisah ini, maka ketika Yesaya baru di beranda istana, maka Tuhan suruh mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepadanya perpanjangan umur 15 tahun lagi. Dan dalam kesedihannya, Hizkia meminta tanda untuk menegaskan keajaiban besar ini. Tanda itu adalah apa? Mujizat itu sendiri. Matahari mundur ke belakang karena permintaannya. Suatu fenomena alam yang luar biasa. Namun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Dan Hizkia memuji Tuhan atas kesembuhannya. Sementara itu, para ahli perbintangan Babilonia telah menyaksikan fenomena ini dan telah mendengar tentang kesembuhan Hizkia. Maka Raja Babilonia mengirimkan utusannya untuk menemuinya. Saudara-saudaraku,
Hizkia memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memuji nama Tuhan di hadapan para ahli Babilonia. Namun, salah satu hal yang sangat disayangkan oleh para pembaca kita semua, saudaraku, bahkan Tuhan sendiri adalah dia menyanyiakan. Instead of dia memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil kepada Raja Babel, dia lebih memilih untuk menceritakan kemuliaannya sendiri. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan, dalam Ministry of Healing chapter 40, page 482, dikatakan apa? Dalam hari-hari yang paling gelap, bila mana keadaan nampaknya sangat menakutkan, berimanlah pada Allah. Ia sedang melaksanakan kehendaknya, melakukan segala sesuatu dengan baik demi umatnya. Kekuatan orang-orang yang mengasihi dan melayani dia akan dibarui setiap hari. Saudara-saudaraku, Asyur dikalahkan. Bagaimanapun juga, kejahatan yang boleh jadi di awal tampak menang, tampak menguntungkan, tapi ketika Tuhan berkehendak, Tuhan sudah melihat di luar batas, maka dia sendiri akan turun tangan dan menggunakan segala komoditi, menggunakan segala sarana untuk menjatuhkannya. Sama seperti Raja Asyur. Untuk itu, saudaraku, apa moral of the story atau inti pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini? Saudara-saudaraku, ayat hafalannya apa? Tuhan alam semesta apa? Yang bertahta, yang memiliki semuanya. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Tapi minta kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dengan demikian, kecongkakan dan sifat ingin dipuji yang menguasai hati Hizkia tidak akan menjadi sifat kita. Tuhan berkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas penjagaanmu. Terima kasih oleh karena sekolah sahabat yang indah yang telah Engkau berikan bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Memberkati isi sekolah sahabat ini agar boleh mengajak kami untuk lebih mementingkan Engkau dibandingkan diri kami sendiri. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.